Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh ada. Semua itu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita menggunakan liturgi kebaktian Minggu Paskah ke-6. Dan pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Abdi Tanci Kote MTH. Dan tema ibadah Minggu pagi ini ialah Yesus memilih para sahabat agar menjadi sahabat umat manusia. Demikian penjelasan tata ibadah pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita beribadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepadanya dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 7 bait pertama dan kedua. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin.
kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Nas pembimbing. Dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang dikutip dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Demikian nas pembimbing minggu ini. Dan untuk meresponnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 2. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setia-Mu, dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bernyanyi dari PKJ nomor 37, bait 1 dan 2. Bila ku renung dosaku padamu, Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku,
sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam kitab Yeremia 33 ayatnya yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadar
Petunjuk hidup baru, jemaat diundang bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Masuk dalam pengakuan iman. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuna-Ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Saudara-saudaraku, persekutuan yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan, atas setiap perlindungan, dan atas setiap keselamatan yang boleh kami terima sampai saat ini. Ketika kami boleh beristirahat pada waktu malam dan pagi ini Tuhan, Engkau kembali bangunkan kami, bahkan bawa di tengah-tengah persekutuan jemaat gereja Pokdasana Indah. Ini adalah wujud ungkapan syukur kami atas penyertaan Tuhan. Bahkan di dalam ungkapan syukur kami ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, yang kami percaya firman-Mu menjadi dasar pijak perjalanan hidup kami. Oleh karena itu sebelum kami merenungkannya, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami semua yang ada dalam ruangan ini Tuhan. Agar
kami mampu mengerti, memahami, bahkan mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan tuntun, agar mereka juga boleh tiba di tempat ini bersama-sama dengan kami bersekutu. Urapi dan pakai hamba-Mu Tuhan, agar hamba mampu menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, di minggu pagi hari ini kembali kita boleh dikumpulkan oleh Tuhan Yesus, di mana kita mau hidup di dalam persekutuan jemaat bersama-sama. Oleh karena itu ada kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar pijak ketika kita boleh melangkah di hari-hari ke depan. Ada dua bacaan. Bacaan yang pertama 1 Yohanes 5. Bacaan yang pertama 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Akan dibaca oleh semua kaum pria. Dan bacaan yang kedua Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 akan dibaca oleh semua kaum perempuan. Saya ulangi, 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Disilakan kaum bapak untuk membacanya. Hitungan pertama, 3, 2, 1. Kita minta. Siapa yang Bacaan yang kedua Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, 3, 2, 1. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, Haleluya. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan.
jika sampai pada hari ini kita ada semua karena perkenanan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Kita bersyukur di malam hari kita boleh beristirahat dan pagi ini kembali dengan panggilan pelayanan kita bersama. Bukan hanya karena hari Minggunya, tetapi karena panggilan hati kita untuk mau hidup di dalam persekutuan sehingga kita boleh ada. Dan hari Minggu pada hari ini saudara-saudaraku, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita boleh baca bersama-sama. Dan terima kasih semuanya sudah membantu saya dalam membaca. Dari kedua bacaan ini saudara-saudaraku, ayatnya yang ke-15 dari Yohanes 15 ayat 14 dan 15 akan menjadi benang merah atau yang kita mau garis bawahi menjadi perenungan kita. Ayatnya yang ke-14, 15, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dan dari dua ayat ini dirangkai dalam satu tema. Yesus memilih para sahabat agar menjadi sahabat umat manusia. Saudara-saudaraku, persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca dari bacaan ini, tentu ada hal yang menjadi kerinduan kita bersama sesuai dengan tema, yaitu menjadi sahabat Allah, sahabat Yesus. Namun mari kita lihat pernyataan Yesus yang dikutip oleh Yohanes, yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Yesus yang katakan menggantikan sebutan kepada murid-muridnya, sebutan hamba menjadi sahabat. Kamu bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Yesus menggantikan hamba menjadi sahabat kepada murid-muridnya karena Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara diri Yesus dengan murid-muridnya bukan hanya seperti hubungan guru dan murid. Bukan hanya seperti hubungan teman satu dengan teman yang lain. Tetapi dalam hubungan yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai sahabat, bahwa para muridnya tidak hanya menerima lagi ajaran. Tidak lagi hanya menerima ajaran atau pengajaran dari Yesus, tetapi juga Yesus dan murid-muridnya berbagi tentang kehidupan Yesus. Yesus menceritakan segala sesuatu apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan pelayanan Yesus bersama murid-muridnya. Jadi sudah tidak ada yang tersembunyi, saudara-saudara. Kalau kita berteman biasanya masih ada yang kita sembunyikan, ya. Tidak semua kita curhat kepada teman. Apalagi masalah pribadi atau masalah-masalah yang mungkin tidak harus diekspos kepada orang. Tapi dalam bentuk sahabat bersama Yesus, ya. Kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah sahabatku. Berarti Yesus menceritakan semua apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Oleh karena itu begitu indah saudara-saudaraku ketika kita menjadi sahabat Yesus. Sangat berharga saudara-saudaraku ketika kita menjadi sahabat Yesus. Dalam kebudayaan zaman Yesus pada waktu itu, memang sebutan hamba itu begitu ya boleh dikatakan keras. Ya. Begitu terpojokan. Bahkan begitu tidak dianggap apa-apa. Hamba digunakan untuk menyebut seseorang yang berada di bawah penguasa majikan. Majikan katakan ambil ini, ambil. Tidak ada alasan untuk tidak, saya capek, saya enggak ada. Itu hamba saudara-saudaraku. Seorang hamba hanya harus tunduk dan patuh pada perintah majikannya tanpa ada ruang untuk interaksi. Itu pada zaman Yesus. Bahkan mungkin sampai pada hari ini juga saudara-saudaraku. Kita bisa melihat di televisi bagaimana orang-orang yang bekerja di luar negeri.
menjadi ART, boleh dikatakan menjadi pembantu di sana. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan membantah majikan yang ada, tidak. Tetapi melakukan itu. Melakukan itu. Namun di sini saudara-saudaraku, melalui bacaan ini Yesus mau menunjukkan bahwa hubungannya dengan para murid-muridnya tidak hubungan seperti itu. Tetapi hubungan sahabat yang terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya, yaitu saling mengenal. Hubungan yang terjadi saling mempercayai. Tidak ada rahasia. Dan hubungan yang terjadi sesuai dengan bacaan kita, mereka saling mengasihi. Mereka saling mengasihi. Beda saudara-saudaraku dengan pertemanan kita. Ketika kita ngobrol di sini, pulang salah satu mulai. Padahal tadi kita akrab, kita bersahabat, kita berteman, bukan bersahabat, kita berteman. Segala sesuatu kita obrol. Tapi ketika teman kita mulai, teman kita pergi, mulai kita berbicara. Ya itulah teman, bukan sahabat. Bukan sahabat. Karena sahabat yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan ini yang harus kita nyatakan adalah didahului dengan kasih Kristus. Kalau dikatakan kamu menjadi sahabatku jika kamu mengikuti segala perintahnya. Perintahnya itu apa? Ada pada ayat yang ke-12. Perintahnya saling mengasihilah kamu. Kasih itulah yang akan mempererat persaudaraan, persahabatan kita bersama-sama. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus bersama murid-muridnya. Memang tidak mudah saudara-saudara, ya. Memang tidak mudah untuk mempercayai seseorang. Kakak dan adik pun belum tentu saling mempercayai. Ya boleh dikatakan suami istri pun belum tentu saling mempercayai. Belum tentu saudara-saudara. Tetapi Yesus maksudkan di sini. Bagaimana kita membangun hubungan. Bagaimana kita menjadikan seluruh orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi sahabat Yesus. Yaitu melakukan perintah Yesus. Saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita ketika kita membaca pernyataan Yesus itu. Kenapa Yesus aku menyebut kamu sahabat? Nah di sini ada beberapa makna dari pernyataan Yesus. Ada beberapa makna dari pernyataan Yesus yang menyebut kamu adalah sahabatku. Yang pertama dengan menyebut para muridnya sebagai sahabat, Yesus menunjukkan bahwa hubungan dengan dirinya dan para pengikutnya bukan hanya hubungan biasa-biasa saja. Tetapi hubungan yang berkelanjutan. Hubungan yang didasari oleh kasih. Bahkan lebih daripada itu. Sahabat yang baik. Dikatakan firman Tuhan apa? Mau berkorban. Yesus nyatakan itu saudara-saudaraku. Pengorbanan Yesus untuk orang yang percaya termasuk saya dan saudara-saudara. Ditunjukkan dengan kasihnya, dengan pengorbanan Yesus. Sahabat. Sahabat. Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya juga mau seperti itu. Mau hidup di dalam persahabatan yang sejati bersama Yesus. Jadi Yesus tidak hanya menyampaikan beritanya, tetapi Yesus sudah membuktikan bagaimana menjadi seorang sahabat, yaitu mau berkorban. Dan makna yang kedua, saudara-saudaraku, kenapa Yesus mau menyebut kamu adalah sahabat? Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dan Bapa di sorga sangatlah intim dan bahwa Yesus memiliki pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Karena apa? Yesus sendiri adalah Allah yang hidup. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Allah Bapa di sorga ketika mengutus Yesus, murid-muridnya tahu. Karena apa? Karena sudah diceritakan oleh Yesus. Sudah diceritakan oleh Yesus. Tidak ada lagi yang tersembunyi antara Bapa
Yesus Kristus sebagai anaknya, bahkan dengan murid-muridnya yang sudah menjadi sahabat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat, mari kita belajar dari persahabatan Yesus bersama murid-muridnya. Kita juga seharusnya seperti itu. Mungkin kita punya sahabat. Kalau istilah sekarang apa tuh? Bestie ya? Iya, bestie. Mungkin kita punya, no problem ya. Tidak masalah saudara-saudaraku. Tetapi dasari dan landaskan bestie kita itu dengan kasih. Dasari itu saudara-saudaraku. Karena ketika kita memiliki kasih yang kuat di dalam Tuhan, persahabatan kita itu akan menjadi erat sekali. Sehingga dikatakan kamu mampu berkorban untuk sahabat-sahabatmu. Makanya kata firman Tuhan, menangislah dengan orang yang menangis. Kalau kita adalah sahabatnya, kita harus mampu menjadi bagian di dalam duka cita itu. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kalau kita menjadi sahabat yang sejati, berarti kita mampu berbahagia bersama saudara-saudara yang menikmati kebahagiaan. Itu sahabat saudara-saudaraku. Tapi sebaliknya, kalau teman menderita, kita tidak bersama dia. Tapi ketika dia ada sesuatu, kita mampir ke dia. Bukan seperti itu saudara-saudaraku. Berarti itu ada apanya. Ada apanya. Itu hanya pertemanan kita sebagai manusiawi. Yang mungkin untuk menjadikan kita sahabat sejati, kalau dari 1 Yohanes tadi katakan sebenarnya itu tidak mudah. Sebenarnya itu mudah. Sebenarnya itu mudah. Namun kita yang membuat sulit. Kenapa kita katakan kita membuat sulit? Karena menyatakan kasih itu, ya, mewujud nyatakan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau dia tidak berteman dengan saya, ya biasa saja. Tapi ketika kita dekat, luar biasa. Padahal bukan seperti itu. Kalau kasih itu ada dan menjadi milik kita sebagai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, saudara. Ya. Pasti kita bisa. Pasti kita bisa menerima siapapun yang ada di sekitar kita. Mungkin tidak akan menjadi sahabat sejati, tapi paling tidak kita bisa nyatakan persaudaraan kita bersama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan pada hari ini dikatakan Yesus memilih para sahabat agar menjadi sahabat umat manusia. Yesus tidak hanya memilih murid-muridnya menjadi sahabat, tetapi kita juga dipilih oleh Yesus. Kita juga dipilih oleh Yesus menjadi sahabatnya. Dibuktikan saudara-saudaraku, dengan pengorbanan Yesus kita diselamatkan. Dan makna yang ketiga saudara-saudaraku, kenapa Yesus mengatakan aku menyebut kamu sahabat? Ini menunjukkan bahwa hubungan Yesus dan Bapaknya sangat intim dan bahwa Yesus memiliki pengetahuan tentang siapa Bapa di sorga. Oleh karena itu, Yesus memperlihatkan kasih yang diberikan oleh Bapa kepada murid-muridnya. Dan kasih itu juga Yesus nyatakan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki sahabat sangatlah berarti di dalam kehidupan ini. Jangankan sahabat, teman dekat saja itu begitu kita berarti. Kalau telepon 1-2 jam karena mau curhat, ya senang saudara-saudaraku. Apalagi ketika kita menjadi sahabat Yesus. Ya. Kalau sahabat Yesus saudara-saudaraku mau curhat apapun, silakan kepada Yesus. Yesus akan memberi jawaban, memberi jalan keluar kepada kita. Asalkan kita mau menjadi sahabat Yesus. Oleh karena itu kita tidak pantas katakan kita sahabat Yesus kalau hidup kita tidak hidup di dalam kasih. Ya. Karena Yesus hanya mau itu. Kamu akan menjadi sahabatku jika kamu melakukan perintahku. Perintah Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia. 1 Yohanes mengatakan itu tidak sulit saudara-saudara. Mewujudkan kasih itu tidak sulit. Namun kita yang membuat sulit. Apa yang membuat kita sulit?
Ya mungkin karena keegoisan kita, ya. Karena mungkin ada hal-hal pribadi dan banyak hal yang membuat kita itu sulit, ya. Sulit mewujudkan kasih di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu menjadi pertanyaan bagi kita, mungkinkah kita bisa menjadi sahabat Kristus? Mungkinkah? Apakah hanya murid-murid Yesus yang akan menjadi sahabatnya dan kita tidak? Jawabannya singkat saudara-saudara, sangat mungkin kita menjadi sahabat Yesus. Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Karena apa saudara-saudaraku? Karena bagian bacaan kita saat ini menegaskan bahwa Tuhan menyebut anak-anaknya sebagai sahabat karena Dia ingin dekat dengan saya dan saudara-saudara. Yesus ingin berbicara dari hati ke hati dengan kita. Ya. Dengan kita saudara-saudaraku. Yesus ingin bercerita dengan kita. Dengan cara apa? Tentu dengan cara persekutuan kita. Entah itu persekutuan pribadi, persekutuan keluarga, persekutuan jemaat. Kita mau jadikan kita yang ada pada hari ini sahabat Yesus. Mau kita menjadi sahabat Yesus jemaat? Ya. Mungkin masih ada yang ragu. Ya. Mungkin masih ada yang ragu. Tapi saya mau katakan kita pada hari ini. Ketika kita menjadi sahabat Yesus. Ya. Bukan berarti kita tidak akan mengalami persoalan-persoalan hidup. Bukan saudara-saudara. Tetapi Yesus mau berbicara kepada kita. Tetapi Yesus mau berbagi cerita dengan kita. Ketika kita mengalami persoalan hidup. Karena ketika kita mampu bercerita kepada Yesus, ada jalan keluar yang kita mau terima. Tapi ketika kita berbicara dengan teman kita tentang masalah kita dan lain sebagainya, bukan mengurangi masalah, tetapi menambah masalah. Oleh karena itu sekarang, jika kita mau menjadi sahabat Yesus yang sesungguhnya, satu, hiduplah di dalam kasih. Mampukah kita hidup di dalam kasih? Menjadi pertanyaan, menjadi perenungan kita bersama-sama pada hari ini. 1 Yohanes katakan sekali lagi, ketika kamu lakukan itu tidak sulit saudara-saudaraku. Tapi kita yang membuat sulit. Kita yang menjadikan sulit kasih itu. Namun ketika firman Tuhan berkata pada hari ini, kamu adalah sahabatku. Kamu akan disebut sahabatku. Jika kita bersama-sama mampu melakukan perintah Tuhan. Saling mengasihi di antara sesama. Jadilah sahabat Kristus. Jadilah sahabat umat yang setia kepada Kristus. Percayalah Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa bersama-sama dengan kehidupan kita dan akan memampukan kita bersama untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kidung Jemaat 356, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, merespon perenungan firman Tuhan, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, murka
dalamnya. Saudara-saudaraku, kembali kita bersatu hati, masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Puji nama Tuhan, jika kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini ya Tuhan, kami boleh pakai bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mau mengatakan pada hari ini dengan jelas di telinga kami bahwa kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka dalam hidup kami. Sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami. Sahabat yang mengasihi kami bahkan rela berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menjadi sahabat-Mu Tuhan. Namun satu hal yang terkadang kami tidak mampu untuk menjadikan kami sahabat. Kami tidak mampu hidup di dalam kasih. Karena keegoisan kami, karena kecemburuan kami, karena sakit hati kami, bahkan banyak hal-hal yang membuat kasih itu tidak bisa kami nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami bersama Tuhan. Agar kami bisa mewujudkan firman-Mu. Agar kami bisa menjadi sahabat semua orang. Tentunya persahabatan kami Tuhan, kami akan bawa di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu mau berdoa akan kehidupan warga jemaat-Mu yang sudah boleh hadir pada hari ini. Tuhan, lihat dari ketinggian-Mu keberadaan anggota jemaat-Mu Tuhan. Mereka hadir dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita atas keselamatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu kehidupan jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, hamba bawa dan hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus bersama memberkati, menjauhkan dari setiap hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi Tuhan. Tetapi dengan kasih-Mu lah Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pada hari ini akan menyatakan hidup mereka mau menjadi sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga mau berdoa untuk warga jemaat-Mu yang tidak bisa hadir dengan berbagai macam alasan. Yang sengaja tidak mau hadir, kami mau bawa hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan, tetapi sebaliknya terus bersama, terus berkati Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati hidup kami. Sehingga sekali waktu mereka juga boleh hadir dalam persekutuan, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu keberadaan mereka di mana saja berada, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga mau berdoa akan pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu. Baik pergumulan tentang ekonomi, pendidikan, dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Biarlah juga Tuhan terus bersama dan memberkati. Berdoa kami untuk para lansia, janda, duda, anak yatim piatu. Jangan biarkan mereka merasa sendiri ketika mereka melangkah di dunia ini Tuhan. Tetapi Engkau akan menjadi sahabat mereka. Engkau akan selalu bersama-sama dengan kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah dengan perlindungan tangan kasih-Mu, saudara-saudara kekasih, orang tua kekasih kami yang ada dalam kesendirian, yang ada dalam keterbatasan, merasakan kasih sayang Tuhan terus nyata di tengah kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah persekutuan kami, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sucito, Bapak Adri Liau, orang tua dari Bapak TJ Nainggolan, Ibu Nanik Jonathan, Bude Endang, dan anak Bayu. Ya Tuhan, kehidupan mereka yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Proses demi proses
Kami percaya dalam pertolongan dan pemberkatan Tuhan. Sehingga apapun usaha yang mereka lakukan dalam proses kesembuhan mereka, kami percaya Tuhan mau berkati usaha-usaha itu. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kehidupan mereka. Dari tengah-tengah kelemahan tubuh mereka Tuhan ada. Sehingga usaha yang mereka lakukan akan membawa satu sukacita dan ungkapan syukur. Karena kesembuhan boleh menjadi milik mereka. Baik mereka yang dirawat di rumah maupun yang ada di rumah sakit, biarlah tangan Tuhan bersama. Dan kami percaya Tuhan, ketika mereka boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan, kami percaya mereka hidup di dalam ungkapan syukur karena Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di tengah-tengah persekutuan kami pada hari ini, kami mau berdoa akan kehidupan keluarga Bapak Irianto bersama anak-anak, di mana duka cita mereka alami Tuhan. Akan dipanggilnya Ibu Sri Lestari, istri mama, nenek, opung, yang begitu mereka kasihi kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Oleh karena itu biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan selalu bersama keluarga yang berduka cita. Engkau yang akan menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Jangan biarkan mereka larut di dalam duka cita atau tangisan. Tetapi biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan menghibur dan memberi kekuatan. Bahkan Engkau yang akan menggantikan dan menghapuskan air mata mereka menjadi sukacita dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menjadi sahabat mereka. Berdoa kami jika ada pelayanan penghiburan kedua dan penguburan yang sudah direncanakan sebentar dan besok, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Acara demi acara, ibadah demi ibadah, kami percaya ada dalam rancangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa kami bagi saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun. Saudara Rainer Saimima, Ryan Metekohi, Ibu Endang, Bapak Joko, Ibu Intan Sirait, Bapak Dani Boy Silaban. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya mereka bersuka cita karena usia ini. Tapi ingatkan mereka bahwa apa yang mereka terima bersumber daripada Tuhan sebagai sahabat sejati. Dan biarlah dengan bertambahnya usia Tuhan, hikmat daripadamu menjadi bagian mereka. Sukacita mereka sempurna di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, ketika mereka bertambah usia, mereka mau menerima Yesus sebagai sahabat sejati dalam hidup mereka. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan, ketika mereka boleh menerima usia yang Tuhan berikan. Berdoa juga bagi Bapak Amos Sebayang bersama Ibu Margareta, Ibu Stella Laloan, yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati keluarga ini. Engkau berkati buah hati mereka yang dalam pertumbuhan. Dan kami percaya sempurna sukacita mereka, karena Tuhan menjadi sahabat sejati dalam keluarga. Oleh karena itu kelangsungan kehidupan keluarga ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Program pelayanan majelis jemaat dan komisi termasuk diakonia di dalamnya kami mau serahkan kepada Tuhan. Berkati majelis jemaat dan pengurus-pengurus yang ada. Biarlah dengan pelayanan yang boleh dilaksanakan akan membawa dan menyatakan shalom Allah di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Dan akhirnya kehidupan jemaat Pokok Dasana Indah akan menjadi sahabat Tuhan yang sejati. Kami akan mampu hidup di dalam kasih kepada Kristus melalui pelayanan yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Program pelayanan Gereja Pokok Dasana Indah dalam menanti perayaan HUT kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Panitia perayaan HUT gereja kami mau serahkan kepada Tuhan sendiri. Segala usaha yang mereka rencanakan, programkan, biarlah juga Tuhan terus bersama. Sehingga dalam usaha-usaha itu Tuhan, mereka selalu hidup berjalan bersama langkah Tuhan. Sehingga upaya mereka itu boleh terwujud secara khusus dalam pencarian dana. Kami percaya Tuhan akan membuka pintu berkat ketika kami mau berusaha bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pelayanan BP POUK, PGI PGW Banten, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan.
bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin, biarlah Engkau yang memberkati, sehingga bangsa Indonesia boleh terus bertumbuh, boleh terus melangkah, maju bersama Tuhan yang adalah pemimpin sejati bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyadari kami ada di dalam dosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menikmati setiap berkat-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar kami bisa menjadi sahabat sejati-Mu. Inilah hidup kami, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami, yang boleh mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami, tetap lepaskanlah kami, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dari NKB 133 bait yang pertama sampai secukupnya. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Yang kedua, Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terhenti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat.
Kita nyanyikan bait yang ketiga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami boleh menyerahkan persembahan kepadamu. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, yang kami persembahkan dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini senantiasa boleh menjadikan syukur kami kepadamu, dan biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik sehingga persembahan ini dapat dipakai di dalam pelayan di dalam gereja kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dimohon kesabarannya sejenak untuk kami membacakan pokok-pokok warta. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Okumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan untuk menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri kepada majelis yang bertugas. Yang pertama, kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB, dan kebaktian hari ini Minggu 5 Mei 2024 dilayani oleh hambanya Pendeta Abi Tancikote MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Triswarni, organis Saudari Divenka, kantorya Saudara Kefas dan Saudara Kaila. Persembahan pujian belum ada saat ini. Operator laptop dan YouTube sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, kebaktian kategorial. Ibadah komisi anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 WIB bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 merayakan kenaikan Tuhan Yesus, pelayan liturgi yaitu Kak Ana, pelayan doa Ibu Marlis, pelayan firman kelas Bethlehem Ibu Marlis, pelayan firman kelas Nazaret dan Galilea Kak Kaila, pelayan firman kelas Yerusalem Ibu Irma, pemain musik Ibu Irma Labiur dan Kak Ryan Matekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan dan mengantar putra-putrinya. Yang kedua, jadwal ibadah komisi remaja pada sore hari ini Minggu tanggal 5 Mei 2024 jam 6 sore bertempat di gereja. Pelayan firman Penatua Bapak Septian Eko Kristianto, pelayan liturgi Saudara Seril, pelayan doa Saudara Yoses, pelayan musik Saudara Vino. Untuk minggu depan tanggal 12 Mei 2024 pelayan firman
Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi Saudara Carter, pelayan doa Saudara Georgi Lekransi, pelayan musik Saudara Vino. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh kaum remaja. Yang ketiga, jadwal ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 19 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti, pelayan liturgi Ibu Marli Sucito, pelayan doa Ibu Stella Sebayang, pelayan musik Ibu Yeti. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh Komisi Wanita. Yang keempat, ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang jatuh pada hari Kamis pada tanggal 9 Mei 2024 pukul 9 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti, pelayan liturgi Ibu Penatua Yuli NRC, organis Saudari Kesia Karunia Labiro, kantorya Saudari Priscilla Delia Leo dan Saudari Fania Abigail. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh jemaat. Yang kelima, ibadah Komisi Usia Indah dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Penatua Mida Lembong, pelayan liturgi Ibu Sri Adang. Tema orang tua bisa salah, Markus 3 ayat 21. Mohon perhatian dan kehadiran semua Komisi Usia Indah. Ibadah Komisi Pemuda hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 19 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Penatua Septian Eko, WL Saudari Ripka Angelin, pemain musik Saudara Felix Hatibrata. Tema ibadah hidup sesuai kehendak Allah di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Bertempat di rumah pastori Pendeta Abdi. Mohon perhatian dan kehadiran semua Komisi Pemuda. Yang ke-7, berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Ibu Sri Lestari, istri dari Bapak Irianto Atmono, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 pukul 15.45 WIB di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Dan saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka, yaitu di Bontek Bio, di Tanah Gocap. Ibadah tutup peti akan dilaksanakan hari ini jam 4 sore, dan ibadah pemakaman akan dilaksanakan di hari Senin pagi. Mohon segenap majelis, pendeta dan jemaat Gereja Pok dan Sana Indah merasakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburannya yang sejati kepada semua keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kidung Jemaat 370 baitnya yang pertama dan yang kedua kita nyanyikan bersama mengakhiri persekutuan kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku
Ku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku, persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Dengan pesan firman-Nya, kita bersama menjadi sahabat Yesus. Karena ketika kita mampu menjadi sahabat Yesus, berarti kita juga mampu menjadi sahabat bagi semua orang. Kembalilah dalam kehidupanmu dan bawalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita selesai. Tuhan berkati. Disilakan jemaat bersaat teduh. Kan ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Penatua Richard Rajasa. Kami persilahkan. Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Mohon perhatiannya sebentar. Kami dari panitia HUT ingin mengadakan pencarian dana kembali. Untuk di bulan Mei ini kami akan ada penjualan Alkitab, di mana penjualan Alkitab mungkin yang Bapak Ibu tahu, jemaat sekalian tahu, LAI udah mengeluarkan yang terbaru. Itu untuk yang terbitan 2023 itu dengan ukuran standar. Ukuran standarnya dengan harga 135.000, kemudian ukuran besarnya 175.000. Ukuran standar kira-kira yang seperti ini. Mungkin bisa terbaca sih seharusnya, tapi untuk mungkin yang ukuran lebih besar, ya ukuran yang lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi kami akan membuka pemesanan bila Bapak Ibu ada yang ingin untuk memesan TB terjemahan yang terbaru ini, itu di 5 Mei sampai 19 Mei. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi rekan-rekan Dana, Verina, dan juga saya mungkin, atau Kevas juga bisa. Terus kenapa harus apakah yang terjemahan kemarin memang kenapa gitu kan, kenapa harus dikeluarkan yang baru? Ya karena bahasa kan selalu berkembang ya Bapak Ibu jemaat sekalian. Jadi mungkin ada pemaparan yang lebih pas nih, dan ini udah dikaji sama LAI itu udah dari tahun dari 2016-17 dan berpuncak pada konsultasi nasional pembaruan Alkitab itu tahun 2018 dan 2023 ini baru dikeluarkan gitu. Jadi besar harapan kami untuk kita boleh ikut himbauan dari LAI, untuk karena pendeta juga akan menggunakan Alkitab yang terbaru ini, sehingga kita sama-sama pakai di satu sumber yang sama. Tapi itu dikembalikan lagi ke Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita mau jadi wadahnya LAI untuk kita bisa ikut nih ke Bapak Ibu. Mungkin nggak cuma di Pokda sana aja, mungkin kami akan juga ke Pok sekitar juga akan coba mensosialisasikan hal ini.
kayak gitu. Terus kami juga mau permohonan maaf dari panitia, khususnya dari seksi dana, karena pencarian dana berupa pemeriksaan kesehatan medis dan gigi pada hari ini akan ditunda dulu, karena kami sepakat untuk memberikan kesempatan untuk jemaat untuk beristirahat lebih lama dulu, karena kita akan sama-sama dihimbau untuk kita sama-sama ke Bontek Bio untuk kita memberikan penghormatan yang terbaik kepada Bude Ir, untuk kita sama-sama ikut dalam ibadah penutupan peti. Untuk jemaat, untuk tim kesehatan, untuk peserta yang sudah daftar, nanti akan kami informasikan kembali di grup jemaat untuk hari dan tanggalnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Terima kasih, seperti itu saja Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.